krisis moneter tahun 98. Dan begitu recovery, maka Assalamualaikum sahabat yang berbahagia dan sukses selalu. Kita akan lanjutkan obrolan kita kali ini tentang UMKM. Ya, jadi video saya yang lalu ada 3 strategi atau kekuatan yang kita miliki untuk menghadapi resesi di negara kita. Nah, sahabat yang berbahagia, sekarang diantaranya adalah 3 kekuatan atau strategi yang bisa menjadi keunggulan kita adalah UMKM, usaha menengah, kecil, mikro gitu ya. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kita coba bahas satu persatu tentang UMKM ini, mulai dari mikro, kecil, dan menengah. Yang disebut usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset tidak lebih dari 50 juta di luar dari bangunan dan usaha yang milik sendiri, dengan omset tidak lebih dari maksimal 300 juta per tahun, berarti sebesar 25 juta per bulan. Nah, inilah yang disebut dengan usaha mikro. Apa ini yang 25 juta per bulan? Saya kira cukup banyak. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian adalah usaha yang digolongkan usaha kecil. Nah, usaha kecil dengan aset yang sama seperti usaha mikro tadi, di plus minus 50 juta. Kemudian omsetnya adalah 300 juta sampai 2,5 miliar per tahunnya. Ini disebut kecil. Dan yang terakhir disebut oleh menengah atau usaha menengah adalah asetnya 500 juta sampai 10 miliar dengan omset 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, itulah kategori 3 kategori UMKM di negara kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, sekarang kaitannya apa ini dengan menjadi sebuah kekuatan yang hebat ketika negara kita sedang resesi? Begini sahabat, kita tahu bahwa di Indonesia 99,9% adalah pelaku usaha UMKM. Artinya hanya 0,01% yang high class, yang konglomerasi dan lain sebagainya. Ini mereka menguasai uang yang begitu banyak. UMKM mayoritas, tapi sebenarnya menguasai uang cukup kecil. Nah, tapi kita tahu ketika dalam kondisi resesi, banyak orang spending, menahan, mengeluarkan uangnya. Karena apa? Karena dia jaga-jaga ketika nanti kondisinya semakin sulit. Maka otomatis orang belanja semakin sedikit, peluang orang belanja semakin sedikit, sehingga pelaku usaha omsetnya menjadi lebih kecil. Tapi satu hal yang perlu kita syukuri, di negara kita ini kekuatan UMKM-nya luar biasa. Kalau kita rata-ratakan semuanya, berarti adalah golongan 3 golongan tadi yang punya omset di bawah 50 miliar per tahun. Dan ini kita lihat menjadi kekuatan fondasi ekonomi yang luar biasa ketika dalam kondisi hari ini kita lihat terjadi resesi karena COVID-19. Begitu banyak para pelaku UMKM ini bergeliat. Mulai dari yang mikro yang tadi omsetnya hanya 25 juta per bulan. Nah, saya ingin sampaikan kisah ketika saya ngobrol dengan penjual buah ya di pinggir jalan. Hanya dengan biaya sewa 500.000 per bulan, omsetnya sudah 2 juta sampai 2,5 juta per hari. Artinya sudah di atas 50 juta gitu ya. Nah, ini artinya ketika di posisi ini bergeliat menjadi kekuatan yang luar biasa. Dia usaha mikro atau masuk ke kecil sudah.
karena omsetnya di atas 50 juta. Begitu juga sekarang ini banyak sekali usaha-usaha mikro yang omset di bawah 25 juta bergeliat, melakukan usaha-usaha baru dengan sistem online, cara online. Apakah dia produksi sendiri, membuat kue, membuat produk-produk kerajinan, kreativitas gitu ya, dikemas sendiri, setelah itu dia jual secara online. Ada juga yang dia hanya menjual produknya, dilakukan oleh sahabatnya, saudaranya, temennya, dia hanya menjual, dan seterusnya. Apapun polanya, ini menjadi sebuah kekuatan karena masing-masing yang tadi di PHK, yang tadi kerjanya work from home, yang peluang kerja semakin kecil, yang tadi usaha-usaha besar yang hanya 0,01% itu, sehingga yang mayoritas ini pelaku UMKM bergerak, maka ini menjadi sebuah fondasi kekuatan yang luar biasa. Belum lagi usaha yang masuk golongan kecil gitu ya. Yang golongan menengah ini sudah agak sedikit sulit memang, karena memang sudah terlanjur besar dengan omset yang cukup besar juga sampai 50 miliar per tahun. Tapi teman-teman, yang masuk kategori mikro dan kecil ini ternyata cukup besar sekali, dan itu tidak terjadi di sebuah negara. Banyak negara-negara yang karena tidak punya bonus demografi, tidak ada bahkan atau kecil sekali pelaku UMKM-nya, sehingga ketika dalam kondisi resesi hanya mengandalkan pelaku usaha berat yang otomatis menjadi tantangan terbesar dia untuk mendapatkan omset, untuk mempertahankan bisnisnya yang udah terlanjur besar dan sebagainya, begitu banyak tantangan. Maka dengan negara kita adanya pelaku UMKM ini, mikro, kecil, dan menengah, ini menjadi kekuatan luar biasa. Maka ayo para sahabat semuanya, saya mengajak Anda semua, kita semua, khususnya saya, kita terus bergerak di UMKM. Yakinlah, kita punya pengalaman di tahun 98 dan saya sudah terjun, saya sudah mengalami. Ternyata pelaku UMKM menjadi andalan ekonomi di negara kita ketika krisis moneter tahun 98. Dan begitu recovery, maka begitu banyak pelaku usaha menengah yang menjadi besar, yang mikro menjadi kecil, yang kecil menjadi menengah, dan seterusnya. Nah, maka terus kita berjuang dengan penuh semangat, tingkatkan kesungguhan, terus bergerak mencari inspirasi, inovasi, melakukan banyak hal. Yang penting jualan, dapat omset, itu bisa bertahan dan bisa benar-benar mempercepat proses resesi ini segera bisa kembali ke krisis dan akhirnya normal seperti biasa, sehingga akan recovery. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam, semangat pagi.